Kenapa Priti membawaku ke hotel ini? Kenapa kamu tidak mau bergandengan tangan dengan... Sebentar lagi kita kan jadi suami dan istri. Tidak ada salahnya kalau kita lebih mesra. Jadi orang-orang tahu kalau aku ini milik kamu dan kamu ini milik aku. Priti, ini tidak benar. Good afternoon, Mr. Rihan. Selamat siang. Oh, wow. Ternyata kamu lebih terkenal daripada aku di hotel ini. Kamu tidak pernah menginap di sini, kan? Tentu saja tidak. Kamu kan punya rumah di India. Dan kamu tinggal bersama ibu kamu. Kecuali kalau kamu mengkhianati aku. Dan mengkhianati ibu yang melahirkan kamu. Ayolah. Saya ingin pesan makanan paling enak di sini. Jangan lupa dessertnya ya, Mbak. Berapa porsi, Nona? Apa semua makanan yang dipesan sama? Sekitar 3 porsi. Cukup untuk 3 orang. Tunggu sebentar, Nona. Kenapa kamu memesan banyak makanan? Siapa yang akan memakannya? Kamu mau tahu piring ini untuk siapa? Ini untuk Najwa. Kamu pikir ini lucu? Aku tidak menganggap ini lucu. Justru aku menganggap ini serius. Makanya aku ingin minta kamu dan Najwa di sini untuk makan siang. Jadi kita bisa buka-bukaan. Oke. Lalu, kalau begitu, apa yang kamu tahu? Aku sudah tahu semuanya. Termasuk nomor kamar hotel tempat kamu menyembunyikan Najwa di negeri ini. Kenapa kamu tega membohongi aku, Rehan? Selama ini aku dan ibu kamu percaya sama kamu. Sebenarnya ini akan aku sampaikan. Tapi aku menunggu waktu yang tepat. Dan kamu tahu sendiri kan, ibuku sedang tidak sehat. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya. Jadi kamu tahu kalau ternyata obat-obatan yang diminum ibu kamu itu hanya vitamin. Dan kamu kecewa karena itu. Lalu kalau misalnya ibu kamu tahu kalau kamu membawa Najwa ke sini. Bisa-bisa ibu kamu sakit jantung beneran. Kamu jangan bicara seperti ini. Aku selalu mendoakan kebaikan untuk ibuku dan untuk ibuku aku bisa berbuat apa saja. Termasuk bertunangan denganmu. Hanya untuk dia. Rehan, kamu tahu kan, aku bisa mendapatkan suami yang jauh lebih baik daripada kamu. Lalu kenapa aku masih bisa duduk di sini di hadapan kamu? Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Tidak ada laki-laki lain di dunia ini yang ingin aku nikahi selain kamu. Maafkan aku, Priti. Aku tidak bisa memberikan yang kamu harapkan. Maafkan aku. Tapi kamu bisa menebus kesalahan kamu dan aku mau memaafkan kamu. Aku yang berhak atas kamu. Aku pikir kamu harus mengerti kenapa aku harus menikah dengan Najwa. Ini di luar rencana. Sungguh ini di luar rencana. Situasinya yang mendesak dan kami tidak punya pilihan lain. Ini benar. Apa yang terjadi kalau kamu tidak menikahi dia? Masalahnya, semua ini berhubungan dengan orang jahat dan aku merasa harus melindunginya. Melindunginya dari orang yang jahat. Jadi kamu memilih untuk menyelamatkan hidup perempuan itu dan menghancurkan hidup aku. Memangnya apa kekuranganku? Maafkan aku, Priti. Tapi aku benar-benar mencintai Najwa. Dan aku bahagia bisa menikah dengannya. Dan aku tidak bisa kalau dipaksa untuk menceraikannya. Aku mengerti, aku sangat mengerti kalau kamu kecewa.
Tapi maaf, aku tidak bisa kalau harus menceraikannya. Tidak semudah itu kau minta maaf sama aku, Rehan. Setelah semua pengkhianatan yang udah kamu lakukan sama aku. Bagaimana kalau aku masih ingin mempertahankan kamu, Rehan? Kamu harus menceraikan Najwa. Aku sungguh minta maaf. Aku sangat mencintai Najwa. Aku yang memintanya menikah denganku dan sangat tidak mungkin kalau aku harus menceraikannya begitu saja. Kalau begitu kamu harus bersikap seperti laki-laki kalau kamu memang mencintai Najwa. Kamu harus bilang pada ibu kamu kalau kamu cinta sama dia, bukan terhadapku. Rehan? Najwa, aku minta maaf situasinya jadi di luar kendali dan terpaksa aku harus mempertemukanmu dengan Priti. Apa maksud kamu, Rehan? Maksudnya sudah jelas. Rehan ingin mengenalkan aku, calon istrinya. Jodohnya semenjak lama. Rehan, kamu tidak mau mengenalkan kami? Najwa, ini Priti. Dan Priti, ini Najwa, istriku. Tapi Rehan, Jangan khawatir Najwa. Sekarang Priti sudah mengetahuinya. Semuanya. Iya, itu benar. Aku sudah tahu semuanya. Kenyataan ini menyakitkan sekali. Tapi aku bersyukur. Aku mengetahuinya lebih dulu. Sebelum aku jatuh ke jurang yang lebih dalam. Sudah saatnya aku mengakui kalau hubungan aku dengan Rehan sudah hancur. Apa boleh aku bicara hanya berdua dengan Priti? Kamu gak usah khawatir, kami hanya akan berbicara. Ayo, Priti. Kenapa Najwa memilih bicara berdua dengan Priti? Aku yakin Najwa tidak akan membuat marah Priti. Tapi Priti bisa membuat marah Najwa. Ya Allah, semoga hal buruk tidak terjadi. Maafin aku, Priti. Aku sama sekali gak pernah bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Terlambat. Semuanya sudah berantakan sekarang. Kamu tahu kan, Rehan akan menikahi aku. Lama sekali aku menunggu. Menanti-nanti. Tapi kamu tetap menikahi dia. Apa itu bukan munafik namanya? Maaf Najwa. Tapi ada satu hal yang ingin aku bicara sama kamu. Apa itu, Priti? Ayo katakan. Bahkan kalau memang aku harus mundur, insya Allah aku siap. Percuma. Rehan pasti tidak akan melepaskan kamu. Bisa-bisa dia berpikir aku yang memaksa kamu untuk pergi. Rehan gak mungkin punya pikiran seburuk itu, Priti. Kamu sudah mencintai laki-laki yang berhati sangat baik. Kamu sudah mencintai laki-laki yang berhati sangat mulia. Aku juga akan berdoa semoga Rehan bisa mencintai kamu dengan tulus. Aku bisa mengerti perasaan kamu karena kita itu sama-sama perempuan. Kamu itu bukan wanita, Najwa. Kamu tidak punya perasaan seperti seorang wanita. Kamu tidak bisa mengerti perasaan aku. Apa maksud kamu? Aku gak paham, Priti. Kamu sudah mengambil kebahagiaan aku, Najwa. Harusnya Rehan
itu punya aku, bukan kamu, Najwa. Baiklah, aku mengerti Priti, kamu sangat kecewa sama aku. Sekarang katakan apa yang bisa aku lakukan. Aku mau kamu pergi dari India. Sehari sebelum pertunanganku. Benarkah itu yang kamu inginkan? Iya. Sekarang semuanya tergantung kamu. Kalau kamu pergi, aku akan bertunangan dengan Rehan. Tapi kalau kamu menetap di India, aku akan mengumumkan pernikahan kalian tepat di hari pertunanganku. Biar Ibu Priyanka dan semua orang tahu kalau kamu sudah merebut cinta kami. Tapi kamu harus ingat, Rehan tidak boleh tahu kalau ini adalah rencanaku. Rehan, kamu tahu nggak apa yang membuat aku semakin mencintai kamu? Itu karena kamu sangat mencintai ibu kamu. Karena aku yakin seorang laki-laki yang sangat mencintai ibunya pasti akan sangat mencintai istrinya. Baiklah, Priti. Aku akan menuruti apa yang kamu inginkan. Priti, tunggu. Ya Allah, semoga Priti tidak mengatakan apa-apa kepada Rehan tentang kesepakatan kita. Biar aku saja yang mengatakannya. Ada apa, Priti? Najwa bicara apa? Kamu tanya aja sama istri kamu sendiri. Aku akan tanya dia, tapi... Oke, sekarang kita ke lobby dan aku akan mengantarmu pulang. Aku bisa pulang sendiri. Lebih baik kamu urus istri kamu. Kalau kamu sudah siap menikahi aku, baru kita bicara. Kalau belum, kamu dan aku selesai sampai di sini. Dan kamu harus ingat, siapkan lubang kubur untuk ibu kamu. Karena dia akan segera menemui ajalnya setelah mengetahui hubungan gelap kamu dan Najwa. Selamat tinggal, Rehan. Aku yakin kamu akan menyesal seumur hidup kamu atas kematian ibu kamu. Najwa, ada apa? Priti bilang apa? Maksudku, dia itu kan sangat pemarah. Aku hanya takut kalau dia akan menyakitimu. Rehan, kamu tuh berlebihan deh. Priti orang yang sangat lembut dan baik. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Dan aku harap semuanya baik-baik saja. Rehan, percayalah. Priti wanita yang sangat mencintai kamu. Kalau aku ada di posisi kamu, aku nggak mungkin melepaskan wanita seperti itu. Kenapa kamu justru malah memilih aku? Dan justru memilih untuk mencintai aku? Najwa, kalau kamu ada di posisiku, kamu akan sadar kenapa aku memilihmu. Dan bahkan aku tidak bisa menggantikanmu dengan bidadari. Kamu sangat berarti untukku. Kamu sungguh benar-benar mencintai aku. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sama aku? Tentu saja, Najwa. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku dan aku bisa lakukan apapun untuk membuktikannya. Apapun? Kamu bisa melakukan apapun untuk aku? Iya, tentu aku bisa. Aku bisa melakukan apapun untuk membuktikan cintaku. Kamu janji kamu akan melakukan apapun tanpa harus menanyakan alasannya sama aku? Iya, aku janji. Aku tidak akan mempertanyakan alasanmu. Aku hanya akan langsung melakukan yang kamu minta. Aku cuma menginginkan kamu untuk tetap menikahi Priti.
Rehan, kamu udah janji untuk menanyakan alasannya kan sama aku. Tidak, Najwa. Aku tidak mengharapkan ini yang kamu minta. Ini sangat tidak mungkin, Najwa. Kamu memintaku untuk berpoligami. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membagi cintaku hanya untukmu, cintaku. Hanya kamu yang kucintai, Najwa. Rehan, tapi dengan kamu menikahi Priti, kamu bisa sangat membahagiakan ibu kamu. Percayalah, Rehan. Insya Allah aku ikhlas untuk berbagi. Tidak, Najwa. Poligami itu tidak mudah dilakukan. Itu penuh dengan kerumitan. Dan itu bukan hal yang mudah. Aku manusia. Aku bisa berbuat salah dan aku tidak mau kalau nanti aku tidak adil. Jadi aku tidak mau melakukannya. Aku tidak ingin menanggung dosa di hadapan Allah. Sungguh aku tidak ingin. Aku ngerti prinsip kamu. Tapi bagaimana dengan kewajiban kamu kepada ibu kamu, Rehan? Baiklah, Najwa. Kamu tidak memberiku pilihan. Akan kulakukan karena kamu yang minta. Tapi ingatlah, ini kulakukan bukan karena aku mencintai Priti, tapi karena aku mencintai. Dan ada satu hal lagi. Aku harap kita jangan bertemu atau jangan berhubungan dulu sampai kamu benar-benar menikah dengan Priti. Apa? Aku tidak mungkin bisa menahan diriku untuk tidak menghubungimu, Najwa. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa. Tidak, Najwa. Rehan, aku mohon. Kamu udah janji sama aku, kamu akan melakukan apapun buat aku. Ini memang jalan yang terbaik, Rehan. Setelah kamu bertunangan dengan Priti, kita bisa berhubungan lagi. Baik. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Janjiku apa pun. Janji adalah janji. Tapi mengertilah, ini kulakukan bukan karena aku mencintai Priti, tapi karena aku mencintai. Ini kulakukan hanya untukmu. Dan aku yakin setelah ini semua selesai, aku akan kembali padamu untuk kembali bersama. Dan aku akan kembali ke kehidupan normalku bersama. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan terutama karena aku sangat meyakini bahwa Allah menjaga cinta kita dengan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.